Pemirsa, pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, loh, tuh ribut lagi kan, ribut lagi kan. Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Halo, Bapak ya. Tanya dulu. Iya, Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham cari. Iya, tapi Lalu di mana siapa? Bapak saya cuma dirasa. Itu apa? ya pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau enggak? Gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya enggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang KTP. bukan Ini kan Ini gua foto aja kartu wartawan saya ya, kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas penangkapan pengemudi arogan yang mengaku adik jenderal, sudah bergabung bersama kami korban arogansi pengemudi mobil dengan plat TNI palsu, Marcelina Irianti Deka, bersama dengan kuasa hukumnya Paulinus Dugis. Selamat sore Mbak Marcel, Pak Paul. Selamat sore. Oke, pertama saya ingin ke Mbak Marcel terlebih dahulu. Saya ingin konfirmasi, pada saat itu pelaku mengaku adik jenderal. Betulkah demikian? Apa yang dikatakan oleh pelaku kepada Mbak? Cuman ya itu sih pas cekcok, terus kan kami tanya kan apa betul anggota, terus tapi ngakunya yaitu kakak saya jenderal gitu. Terus kami tanya dinasnya di mana, di Mabes TNI, terus baru dia menyebutkan nama Tony Abraham. Oke. Ketika Anda cekcok mulut dengan yang bersangkutan mengeluarkan kartu anggota atau Anda sempat meminta melihat kartu anggota enggak? Beliau tidak mengeluarkan sama sekali kartu identitas apapun, baik kartu identitas pribadi maupun kartu anggota. Oke. Kemudian bisa dijelaskan Mbak kronologinya seperti apa awal persoalan itu? Apakah betul karena terserempet atau menyalip sebenarnya? Ya, jadi kita lagi berada di posisi untuk antri masuk ke dalam rest area. Karena kebetulan memang rest area sedikit macet untuk masuknya. Kami sudah berada di lajur 1, itu udah lajur paling kiri. Dan memang di bahu jalan itu banyak banget mobil-mobil yang ada di situ, termasuk ada bis angkutan umum juga. Nah, posisinya dari kiri itu ada bis angkutan umum, di belakangnya baru mobil Fortuner tersebut. Lalu kami jalan biasa karena lagi antri untuk masuk, terus bis angkutan itu masuk ke jalur kanan, diikut sama mobil Fortuner itu. Nah, tapi di bagian mobil Fortuner itu kita kaget karena nggak ada aba-aba apapun dan dia langsung pindah jalur ke kanan gitu. Dan akhirnya terserempet sama mobil kami. Awalnya terjadi sedikit cekcok ya karena terserempet itu, karena saya juga ingin meminta pertanggungjawaban dan penjelasan kenapa mobil saya diserempet. Lalu kemudian itu mungkin ada rasa tidak terima karena saya protes. Jadi mobil Fortuner tersebut berhenti di depan mobil saya, saya pikir untuk mengajak damai dan bicara baik-baik. Ternyata mobil Fortuner tersebut malah menabrakkan mundur mobil saya dan kencang. Kebetulan di dalam mobil kami itu ada anak kecil, jadi kami satu mobil agak sedikit shock, agak kaget.
Setelah itu baru kami menyalip lagi mobilnya dan baru kami turun. Nah, kami turun pun sempat cekcok dan dia masih kekeh kalau dia tidak salah, dan dia menurut beliau ini berada di bahu jalan itu benar atau enggak, pokoknya yang penting ada yang ngikutin dia di bahu jalan. Itu sih kalau dari kita lihat yang di video ya. Nah, setelah itu baru mulai dia mengaku kalau dia adalah adik dari seorang jenderal, itu Tony Abraham. Nah, lalu dia di akhir-akhir dia menunjukkan kalau dia juga seorang pengacara, dan dia menunjukkan saya jadi itu ada seperti kartu kartu nama itu. Dan itu terus setelah itu dia cuma menunjukkan dan udah itu aja sih. Terus akhirnya minta untuk coba ngomong baik-baik di rest area, dan saya mau bertanggung jawab. Beliau juga katanya bersedia bertanggung jawab, tapi pas masuk ke rest area beliau potong ke pokoknya jalur paling kanan terus kabur. Melarikan diri pada saat itu. Saya ke Pak Paul. Pak Paul, sebenarnya dari informasi yang Anda dapatkan, profil yang bersangkutan ini seperti apa? Betulkah anggota TNI atau seperti apa? Baik, Mas Dapi ya. Sedikit dulu sebelum saya sampai ke situ, saya sedikit mengklarifikasi sedikit bahwa yang memberikan kuasa kepada kantor hukum kami adalah ada 4 orang ya, ada 4 orang. Jadi 4 orang itu semua penumpang di dalam mobil yang terlibat insiden dengan Fortuner berplat merah TNI tersebut. Nah, jadi penumpang tersebut itu adalah selain Mbak Marcelina Deka, orang tuanya, tantenya juga, dan temannya. Jadi itu. Jadi artinya insidennya ini sebenarnya 2 kali ya, 2 kali. Jadi insiden pertama itu terjadinya serempet. Yang kedua itu kami duga bahwa adanya kesengajaan. Karena sudah pada posisi berhenti gitu loh, menabrak dari belakang. Jadi kemudian tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah betul yang bersangkutan itu adalah anggota atau tidak? Pertama itu adalah bahwa kemarin kami tim kuasa hukum bersama para pelapor itu juga sudah mendatangi Puspon Mabes TNI gitu loh, untuk memberikan informasi lah terkait dengan insiden tersebut, dan kami sudah menjelaskan juga, klien kami juga sudah menjelaskan perihal apa yang terjadi segala macam. Namun sebelum sampai kepada video viral itu sebenarnya banyak video yang tidak diekspos lah di media, bahwa sebelum sampai yang bersangkutan mengaku sebagai adik jenderal, sebelum itu yang bersangkutan juga sudah mengakui sebagai anggota TNI, sebagai anggota gitu loh sebenarnya. Nah, kemudian bahwa sebenarnya klien kami lah yang dituntut, bahwa ketika kejadian yang kedua sudah menabrakkan mobilnya mundur segala macam, beliau memaksakan untuk supaya klien kami ditunjukkan identitasnya semua. Nah, karena yang diminta itulah identitas seperti KTP dan lain sebagainya, takut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka klien kami pada saat itu tidak memberikan kartu identitasnya, namun ada identitas lain yang diberikan oleh klien kami kepada yang bersangkutan gitu loh. Namun ketika klien kami mempertanyakan kembali, karena tadinya kan sudah teriak-teriak itu, saya ini anggota, kemudian berubah lagi, saya ini adiknya jenderal dan lain sebagainya. Karena ada pengakuan sebagai anggota, maka salah satu klien kami atau penumpang di kendaraan mobil tersebut itu menanyakan, Pak, adakah kartu anggotanya segala macam tuh. Jangan hanya punya kami aja yang dimintain, karena Bapak sudah minta identitas kami. Nah, terus yang bersangkutan sempat menyampaikan ada gitu. Tapi tidak menunjukkan ya? Tidak menunjukkan, tapi terus-terusan klien kami menanyakan segala macam kepada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan mengatakan, sudah, tanya kakak gue itu namanya apa? Kakak gue itu adalah seorang jenderal. Jadi itulah yang informasi yang diberikan oleh klien kepada kita. Artinya sampai akhir yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan berkas pembuktian yang membuktikan dirinya adalah anggota TNI, begitu ya. Saya kembali ke Mbak Marcel. Mbak Marcel, sampai saat hari ini apakah ada ajakan damai atau mungkin itikat baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan menghubungi Mbak dan keluarga? Apakah ada?
Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Terakhir komunikasi pada saat kejadian artinya ya? Iya, karena kan perjanjian kita di awal adalah bertemu di rest area untuk lapor di pos polisi terdekat di situ. Kemudian yang bersangkutan menghilang dan melarikan diri seperti itu ya. Nah, oke, saya ke Pak Paul. Informasi yang Anda dapatkan ketika mendatangi Mabes TNI seperti apa sebelum akhirnya kemudian Anda melaporkan hal ini ke polisi? Baik, jadi sebelum kami ke ini, informasi yang kami terima juga dari klien kami sebenarnya pada saat kejadian tersebut juga, ketika yang bersangkutan itu kabur, artinya tidak memenuhi janjinya untuk bertemu di rest area, klien kami itu sudah melaporkan ke PJR ya, ke PJR di yang bertugas di situ untuk melaporkan perihal insiden yang terjadi di KM 57 tersebut. Nah, jadi itu yang sebenarnya terjadi. Nah, kemarin ketika sudah kita mendatangi Mabes TNI, Puspon Mabes TNI, kita sudah informasi dan kita mendapatkan informasi dari sana bahwa mereka juga menduga bahwa yang bersangkutan itu bukanlah anggota daripada TNI baik Angkatan Udara, Laut maupun Angkatan Darat gitu loh. Jadi kemungkinan ya artinya pengakuan tersebut itu hanya pengakuan sepihak daripada yang bersangkutan. Dan kemudian fakta lain yang ditemukan ternyata plat nomornya itu plat nomor palsu begitu, tidak tercatat. Jadi informasi yang kami dapatkan adalah juga ketika kami kemarin menyambangi Mabes TNI, bahwa informasi yang kami dapat adalah plat tersebut itu adalah memang milik seorang purnawirawan TNI segala macamnya. Kemudian platnya sama dengan yang dipakai oleh oknum tersebut. Namun penjelasan yang kami dapat juga bahwa ada perbedaan bahwa beliau Bapak Purnawirawan tersebut itu kan menggunakan plat tersebut itu dengan kendaraan bermerek Pajero. Namun yang kita lihat sama-sama di video viral tersebut atau yang dialami oleh klien saya adalah plat tersebut itu adalah digunakan untuk mobil jenis Fortuner. Jadi ada dua hal yang berbeda terhadap jenis kendaraan yang dipakai pada saat itu yang berkaitan dengan plat tersebut segala macam. Dan kami juga sudah mendapatkan informasi setelah kami menyambangi Puspon Mabes TNI kemarin bahwa nama di dalam plat tersebut sudah juga mengambil hak hukumnya dengan melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Baik, oke. Setelah melaporkan, kemudian progres yang akan dilakukan seperti apa? Update informasi yang Anda dapatkan dari petugas. Jadi dari petugas mana ini dulu? Petugas TNI atau di Kepolisian yang terakhir Anda melaporkan. Baik, sejak kemarin itu kan kita sudah melaporkan bahwa ini kenapa kita melaporkan juga banyak teman-teman wartawan atau media bertanya kemarin, kenapa baru sekarang melaporkan? Pertama, memang karena sebenarnya dari pihak klien kami dan keluarganya adalah menunggu itikat baik karena ya selesaikanlah secara kekeluargaan biar masalah ini tidak berlarut-larut karena banyak instansi-instansi yang namanya disebut segala macam dan sebagainya. Nah, itulah yang kita tunggu-tunggu. Namun ketika kita tidak melapor sebagai warga negara yang baik, kemarin klien kami tidak melaporkan segala macam juga, ya kan tidak mungkin polisi juga mau mengusut terhadap apa yang dialami oleh klien kami di kejadian insiden tersebut. Nah, kita laporkan kemarin itu bahwa ya karena memang ada perusakan terhadap kendaraan di video yang kedua khususnya bahwa itu memang kami duga itu sengaja mobil kendaraan tersebut itu menabrakkan diri dengan kendaraan milik klien kami sehingga klien kami itu mengalami ya kerugian kendaraannya segala macam, sensor di dalamnya di bagian depan juga mengalami kerusakan segala macam. Itulah kita laporkan, yaitu adalah perusakan kepada Mabes Polri di kemarin. Baik, Mbak Marcel, artinya setelah ini jika ada mungkin yang bersangkutan menghubungi adanya ajakan damai, apakah proses hukum akan dilanjutkan atau Anda dan keluarga memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan? Kalau untuk itu kami kembalikan ke penasihat hukum saya. Mas Paul, seperti apa Mas Paul melihatnya? Ya, kalau saya sih ya, jadi artinya gini, kita ini kan sebagai warga negara yang baik, kita kan negara hukum ya.
Tapi itu kan berdasarkan hukum. Oke. Jadi kemarin juga kita ini menunggu etikat baik daripada yang bersangkutan. Namun kan sampai kami membuat laporan di kepolisian pun kan tidak ada etikat baik yang bersangkutan segala macam. Nah, karena juga banyak pihak-pihak yang dilibatkan karena yang bersangkutan itu menyebutkan, terus mungkin juga ada hal-hal lain yang mungkin nanti juga akan melanggar hukum. Kami juga, makanya kami kemarin itu harus tetap melaporkan hal tersebut. Nah, terkait dengan pelaporan kami yang kemarin itu, pertama ya, laporan awal kami adalah kerusakan. Namun kami juga perlu sampaikan di sini bahwa selain kerusakan barang milik klien kami, juga kejadian kemarin juga kan karena ada ancaman, karena menggunakan nama besar, misalnya karena kakak gue adalah seorang jenderal ya. Sebenarnya ya klien kami ini sebenarnya secara psikis juga sudah merasa ketakutan, sehingga kita berharap ya sudah nanti pihak kepolisian itu melakukan pengembang terhadap apa yang dialami oleh klien. Nah, kalau tadi itu mengenai ajakan nanti ini seperti apa ke depannya segala macam itu, apakah nanti itu diselesaikan secara kekeluargaan, ya semua sebenarnya ya apapun itu ya kita tentu kalau hal yang baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Baik, kita nantikan terus proses perkembangan hukumnya nanti seperti apa, kita pantau juga. Terima kasih Pak Paul, Mbak Marcelina juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.